Maka kembali lagi bersama kami di Regia Financial. Ini kita akan membahas tentang saham LIF atau Homeco Victoria Makmur. Nah, ini di sini laporan keuangan yang kuartal ketiga 2024 sudah keluar ya dari kemarin sih. Ini kita lihat dulu untuk laporan keuangan kali ini, nilainya itu dia 1 tahun penuh. Tapi bentuk itu dia rupiah, jadi nanti dikait saja dengan 1 rupiah ya. Untuk kas dan setara kas kita lihat di sini, dia sedikit menurun dari 7 miliaran menjadi 3 miliaran. Kemudian piutang usahanya, ini piutang usaha kan dia meningkat ya, dari yang pihak berasi dan pihak ketiga. Kemudian piutang lain-lain kita lihat dia sedikit menurun. Untuk persediaannya dari 92 miliaran sekarang menjadi 132 miliaran. Berarti dia meningkat kurang lebih sekitar 31 miliaran. Kita lihat ini adalah jaminan juga ya. Dia jaminan dia bertambah tapi dia gak gitu banyak. Ini total aset lancarnya. Dari 291 menjadi 400 miliaran. Total asetnya dari 351 miliaran sekarang menjadi 496 miliaran. Berarti peningkatannya ini cukup banyak juga ya. Kita lihat gimana dengan kinerjanya. Untuk hutangnya sendiri, utang usaha pihak ketiga. Nah, ini kayak pihak ketiga aja. Dari 9 miliaran menjadi 8 miliaran. Untuk yang jangka pendek bahkan dia bertambah ya. Dia paling banyak bertambah di bagian lancar utang bank. Dari 82 miliaran menjadi 130 miliaran. Sehingga total hutangnya dia meningkat dari 167 miliaran sekarang menjadi 170 miliaran. Berarti dia meningkat kurang lebih sekitar 3 miliaran ya kalau kita lihat di sini. Nah, ini untuk hutangnya meningkat sekitar 3 miliaran. Ini kita lihat ada dia minta sewa juga ya tadi ya. Total ekuitasnya dari 184 menjadi 325 miliaran. Nah, ini menandakan peningkatan ekuitasnya ini cukup besar juga. Dia lebih besar daripada peningkatan hutangnya ya. Bahkan tadi kalau kita lihat semua rata-rata cukup bagus. Pendapatannya dari 158 miliaran menjadi 184 miliaran. Nah, ini dia meningkat juga. Beban umum dia meningkat, beban operasional, beban usaha. Pokoknya intinya dia meningkat laba usahanya. Dari 21 miliaran menjadi 35 miliaran. Kemudian ini masih dia belum kena pajak, ada yang sudah kena pajak. Laba rugi tambah berjalan setelah dampak penyesuaian. Nah, dari 14 miliaran sekarang menjadi 21 miliaran. Berarti dia setidaknya ada peningkatan. Ini semuanya cukup bagus sih kalau kita di sini. Ini labanya yang kepada entitas induk 21 miliaran ya. Nah, kita kalau mau lihat itu kita lihat yang kepada entitas induk aja. Kemudian kita lihat di sini, ini ada penerimaan dari pelanggan. Dia penerimaan dari pelanggan dia berkurang ya, padahal kalau kita lihat tadi penjualannya itu dia meningkat. Penerimaan kas dari pelanggan pembelian kas kepada pemasok bahkan dia meningkat dari 130 miliaran menjadi 200-an miliaran. Nah, ini berarti dia ada peningkatannya. Ya, ada dewan komisarisnya. Tadi kita lihat di sini kayaknya tadi dia dikatakan itu yang Desember ya, per 31 Desember. Nah, dia gak ada dituliskan yang per sekarang ya. Gak tahu entah sudah berubah atau enggak. Nah, ini pokoknya dia yang 31 Desember 2023. Ini kayak kurang update nih. Tapi tahu tadi sudah terlewat ya, gak tahu juga ya.
Ini ada disebutkan sekretaris perusahaannya. Ini kas dan setara kasnya. Kasnya ini dari 2,1 miliaran menjadi 2,3 miliaran. Kemudian ini ada yang setara kas juga. Nah, ini bisa lihat di sini ya, paling banyak mereka taruh di Bank Permata ya. Kemarin paling banyak mereka taruh di Bank BRI, sekarang mereka taruh di Bank Permata. Dan ini yang apa ya, yang IDR, ibaratnya rupiah kita gak tahu juga yang dolar itu. Oh, yang dolar dia pun berkurang ya, yang di Bank Sentral Asia semua rata-rata berkurang. Tapi intinya yang awalnya itu mereka tahu di Bank BRI paling banyak, tapi mengapa sekarang bukan drastis ya? Memang rata-rata kami lihat beberapa perusahaan mereka mengurangi kas yang mereka taruh di Bank BRI, entah kenapa. Tapi seharusnya bank itu paling penting itu pelayanan juga ya. Kalau pelayanannya itu kurang, itu agak susah ya. Piutang usaha ini pihak berasi, pihak ketiga. Nah, pihak berasi dia meningkat, pihak ketiga dia meningkat. Ini soal tetap meningkat. Berdasarkan mata uang tetap rupiah paling banyak. Ini jatuh temponya yang piutang usaha. Ya, dia lebih dari 4 bulan, sekitar 80 miliaran. Nah, ini gini ya. Sebenarnya ada beberapa perusahaan yang dia bagus, tapi dia cash flow-nya itu dia agak kurang. Kalau kita lihat di sini, ini kayak agak macet ya di sini ya. Dia lebih dari 4 bulan, maka sekitar 80 miliaran. Dia meningkat dari 41 miliaran menjadi 80 miliaran. Nah, pada yang belum jatuh tempo sekitar kurang lebih hampir sama ya. Ini kan menjadi pertanyaan, mengapa bisa jadi begitu banyak dan belum tertagih? Intinya kayak gitu ya. Ini persediaannya kita lihat, ini bisa di sini ya, dia ada sedikit peningkatan. Dan yang kami katakan, ketika suatu perusahaan terlihat bagus tapi cash flow-nya itu jelek, nah ataupun piutang usahanya gak tertagih, itu kan berarti sama aja. Ujung-ujungnya nanti hangus, nah gak tertagih dan lain-lain. Nah, itu kan berarti labanya yang selama ini mereka hasilkan itu kan sama aja, berarti gak guna juga ya. Nah, untuk itulah kita perlu lihat semua. Itu pun lebih dari 4 bulan, kita gak tahu berapa bulan, karena mereka gak ada kasih patokannya, cuma dikatakan lebih dari. Nah, saya tetap bisa di sini. Nah, ini ada penambahan dan lain-lain. Utang usaha ini ada pihak berasi, ada pihak ketiga ya. Sri Intan Toki Industri, PT Berilin, PT Kristal Polimer Indo. Berdasarkan mata uang kita di sini. Ini tanpa aja kita skip. Nah, ini ada utang lain-lain. Untuk utang lain ini cuma tersisa yang lain-lain ya. Kita pun nggak tahu yang lain itu apa. Ini utang BEM bisa di sini. Dia mengalami penurunan sih, tapi ini yang bagian tidak lancar ya.
Jumlah utang bank dari 130 menjadi 146 miliaran. Dia sedikit meningkat. Dan dia gini, kalau dia cash flow-nya itu kurang lancar, dia pasti harus cari modal. Cari modal dari apa? Dari utang usaha dan kebanyakan utang banknya. Nah, dari utang bank itu kan kena bunga. Nah, lama-lama nanti bunganya itu makin banyak. Nah, itu kan jadi susah itu. Tingkat kenaikan gaji 6% aja, ini cukup kecil juga. Bank kayaknya nggak gitu tinggi ya. Ini modal saham kita lihat di sini. 78%-an. PT Hongko Global Investasi 78,692%-an. Sisanya itu 0,0 dan 1,1 semuanya. Itu gak gitu banyak, gak gitu berpengaruh. Oh, ini kan nama pemegang saya ini pun udah berubah ya. Kemarin PT Hongko, ini bukan yang kemarin itu PT Trisinar Indo Pratama, sekarang menjadi PT Hongko. Kemarin pun ini PT Trisinar ini 90%-an, sekarang PT Hongko kan 80%-an ya. Ini berarti dia ada sedikit perubahan. Ini pendapatan, ini kita di sini 198 miliaran menjadi 184 miliaran. Penjualan yang pasti dia menurun yang lokalnya. Pendapatan sumber Avatar Trijaya PT Indomarko. Berarti Avatar Trijaya ini dia yang meningkat. Ada yang bertanya beberapa, maksudnya Alfamart sama Indomaret itu mana lebih bagus. Tapi jika dilihat dari pertumbuhannya kayaknya Alfamart ya. Tapi gak tahu juga, mana tahu nanti kedepannya bisa berubah ya, namanya saingan bisnisnya gitu ya. Ini buat umum dan administrasi, gaji dan tunjangan kita lihat dari 17 miliaran menjadi 24 miliaran. Kemudian ongkos angkut dia pun meningkat. Nah, ini semua rata-rata meningkat ya. Ini dari 43 miliaran menjadi 56 miliaran. Kemudian pendapatan operasional lainnya adalah penjualan aset tetap, pendapatan lain-lain. Ini tinggi juga nih. Nah, inilah yang kita katakan beban bunganya. Kita lihat dari 3 miliar menjadi 7 miliar, itu sudah meningkat cukup besar loh. Maka kita perlu lihat juga itu cash flow itu gimana. Ini segmen operasinya. Menurut kami agak cukup bahaya loh kalau beban bunga terus meningkat. Beban bunga terus meningkat berarti kan kita cash flow-nya kalau kurang lancar, kita pinjam dari bank dapat modal, kena bunga, lalu pendapatannya itu kan berarti tergerus sama beban bunga. Maka itu saya tekan. Sekian, terima kasih, saya investasi.